Sebuah desa di Jerman yang mengubah perang dunia. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Peenemünde tidak hanya penting untuk Perang Dunia II, namun berdampak pada masa depan senjata pemusnah massal serta perjalanan luar angkasa. Resor terpencil yang kecil itu populer lantaran kehadiran dinasti Prusia dan kemudian Jerman Timur. Namun antara 1936 dan 1945, Nazi menduduki suatu desa untuk tujuan yang kelam. Peenemünde berada di mulut sungai Peene yang mengalir ke Laut Baltik. Pada 1935, Insinyur Werner von Braun memilih desa tersebut yang menawarkan 400 km lahan uji coba di lepas pantai Jerman sebagai tempat yang sempurna dan rahasia untuk mengembangkan dan menguji roket. Pengerjaan bangunan gila-gilaan dimulai di pusat persenjataan dan paling modern di dunia. Sekitar 12.000 orang bekerja membuat rudal jelajah pertama dan roket berskala besar yang berfungsi penuh di lokasi yang membentang seluas 25 km persegi. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Peenemünde tidak hanya penting untuk perjalanan perang terbesar dalam sejarah, namun juga berdampak pada masa depan senjata pemusnah massal serta perjalanan luar angkasa. Saat ini yang tersisa dan kompleks ini adalah sebuah bangunan pembangkit listrik tua dengan bata merah yang menaungi Museum Teknik Sejarah Peenemünde. Ketika berkunjung ke sana, bangunan kokoh berbentuk persegi panjang dengan cerobong asap berkarat dan model roket yang berserakan di lantai museum menciptakan kesan yang dingin. Akan tetapi, barang-barang yang dipamerkan dari dokumen lama hingga tumpukan kemudi metal yang rusak dan bengkok, ekor roket dan pompa turbo membuat kagum. Penyalahgunaan pencerahan ilmiah untuk tujuan buruk ini diinisiasi oleh pemimpin program roket Walter Dornberger. Dalam sebuah naskah pidato pada tahun 1942, Dornberger menulis bahwa peluncuran roket agregat 4 baru-baru ini, roket jarak jauh pertama di dunia yang dikenal sebagai V2 atau Vengeance Weapon, senjata pembalasan, adalah mimpi si insinyur untuk mengembangkan perangkat sebagai salah satu penemuan paling revolusioner zaman sekarang, akan memberikan kekuatan militer, ekonomi, dan superioritas politis bagi seseorang. Namun meski pemimpin dari program ini seperti Dornberger dan von Braun, serta tokoh kunci dari rezim Nazi seperti Albert Speer yang bertanggung jawab atas bangunan militer di Peenemünde, yakin bahwa roket akan sangat krusial untuk memenangi perang, tetapi ada satu orang yang tetap skeptis, yakni Hitler. Peenemünde belum sepenuhnya selesai dibangun ketika Hitler mendeklarasikan perang pada tahun 1939. Dengan demikian dimulailah perjuangan untuk membuat prioritas, baik dalam hal personel dan material, mengingat dana awal program roket yang terbatas. Baru setelah Dornberger dan von Braun mempresentasikan sebuah film tentang peluncuran A4 yang sukses ke Hitler, pada akhirnya dia memberi persetujuan penuh terhadap program itu. Pada saat situasi semakin mengkhawatirkan, lembaran baru sejarah mengusik situs ini. Pada Juni 1943, 2.500 tahanan kamp konsentrasi dipaksa membantu rencana produksi roket tersebut. Daftar nama yang masih awet sampai sekarang menunjukkan bahwa para budak ini kebanyakan berasal dari Prancis, Belgia, dan Belanda yang diduduki Jerman kala itu. Mereka bekerja dalam kondisi buruk untuk membuat senjata yang justru akan mengakibatkan teror dan kehancuran di tanah air mereka. Pada waktu yang sama, pada musim panas 1943, intelijen Inggris menyadari pentingnya Peenemünde. Pesawat mengintai dan foto udara memergoki pengembangan dan produksi senjata jarak jauh Jerman. Pada 17 Agustus malam, Royal Air Force melakukan operasi Hydra, aksi terbesar Inggris untuk menyerang target tunggal pada Perang Dunia II. Meskipun pemboman tersebut gagal, namun hal itu berhasil menunda dan memaksa produksi dipindah ke bawah tanah Mittelwerk di Jerman Tengah. Pada 1944, Hitler menyadari salah perhitungannya dan menyatakan penyesalannya kepada Dornberger karena tidak menyetujui proyek ini segera. Saya meminta maaf hanya kepada 2 orang seumur hidup saya. Yang pertama adalah Marshal von Braunsitz. Saya tidak mendengarkan saat ia berulang kali menyatakan betapa pentingnya penelitian Anda. Orang kedua adalah Anda. Namun akhir perang bukan berarti aktivitas di Peenemünde berakhir.
Setelah perang, tentara sekutu memanfaatkan teknologi A2 atau V2, rudal pertama untuk meluncurkan hulu ledak besar dalam lintasan yang telah ditentukan. Ilmuwan dan insinyur roket Jerman yang sebelumnya bekerja untuk Nazi ditawari kewarganegaraannya dan pekerjaan di Uni Soviet, Inggris Raya, Prancis, dan Amerika Serikat. Yang paling terkenal, Brown pindah ke Amerika Serikat dan bekerja untuk NASA, tempat ia mengembangkan roket untuk meluncurkan roket berawak Apollo ke bulan. Selain mempengaruhi eksplorasi ruang angkasa dan peluru kendali pada Perang Dingin, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Peenemünde menjadi dasar pengembangan dalam rekayasa roket. Bagaimanapun, warisan terpenting Peenemünde adalah cerminan yang ditimbulkan tentang banyak teknologi dan peran para ilmuwan dan insinyur dalam konteks yang lebih luas. Kurator Museum Dr. Philip Aumann berkata, kemajuan dan inovasi adalah aspek kunci masyarakat modern dan kita sebagai masyarakat memiliki pengaruh terhadap apa yang diteliti dan dikembangkan. Peenemünde mencerminkan aspek kemanusiaan yang paling gelap dan paling terang, membuatnya relevan bagi kita semua hari ini. Peenemünde telah mengilhami seniman internasional seperti pelukis Catalonian, Gregorio Iglesias Mayo, dan seniman cetak Meksiko Amerika Serikat, Miguel E. Aragon, untuk berinteraksi dengan situs ini. Mayo melukis di kanvas berukuran 121 kaki kali 40 kaki di halaman museum yang menggambarkan dimensi manusia dalam hubungannya dengan peralatan teknis skala besar, menyatakan bahwa Peenemünde adalah sebuah tempat di mana pernah ada kamp konsentrasi, tempat penelitian, penciptaan intelijen, kelemahan kontras, frustasi, ketidakberdayaan, dan perjuangan untuk hal-hal yang paling dasar. Selain menggunakan seni sebagai cara untuk mengulas sejarah, museum ini juga menyelenggarakan konser The Baltische Philharmonic di Aula Turbin Pembangkit Listrik. Situs tersebut yang dulu mengancam untuk memporak-porandakan Eropa, kini menghadirkan musisi terkemuka dari 10 negara di kawasan ini. Pada tahun 2002, museum ini dianugerahi Converti Cross of Nails atas upayanya dalam hal rekonsiliasi dan perdamaian.